Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan media massa dalam olahraga pada bab 4. Menurut Effendi, media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikasi berjumlah banyak dan bertempat tinggal secara berjauhan. Media massa banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya surat kabar atau koran, terus ada radio, ada televisi, dan ada film bioskop yang beroperasi dalam bidangnya masing-masing, seperti bidang informasi, edukasi, dan rekreasi, atau dalam istilah lainnya penerangan, pendidikan, dan hiburan. Keuntungan komunikasi dengan menggunakan media massa adalah bahwa media massa menimbulkan keserempakan. Artinya, suatu pesan dapat diterima secara komunikan dengan relatif banyak. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif, dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi. Jenis-jenis media massa itu ada 3. Itu ada media massa cetak atau print media yang isinya itu ada tabloid atau koran. Terus ada media massa elektronik atau elektronik media yang isinya ada kayak teknologi elektro, terus radio, televisi, dan film itu disebarluaskan melalui suara, gambar, atau video-video. Yang ketiga ada media online atau online media atau cybermedia, yaitu media massa yang dapat kita temukan di internet atau situs web. Kalau di berita biasanya banyak tuh, kalau situs webnya itu ada CNN olahraga. Nah, terus media massa memberikan informasi tentang perubahan, bagaimana hal itu bekerja, dan hasil yang dicapai atau yang akan dicapai. Fungsi utama media massa adalah untuk memberikan informasi pada kepentingan yang menyebarluaskan dan mengiklankan produk. Ciri khas dari media massa yaitu tidak ditunjukkan kepada kontak perseorangan, terus mudah didapatkan, isi merupakan hal umum, dan merupakan komunikasi satu arah. Peran utama yang diharapkan dihubungkan dengan perubahan adalah sebagai pengetahuan pertama. Media massa merupakan jenis sumber informasi yang disenangi oleh petani pada tahap kesadaran dan minat dalam proses adopsi inovasi. Terus pengaruhnya media massa terhadap olahraga itu mempunyai keuntungan dan kerugiannya dari hubungan yang terjadi antar keduanya. Media massa dapat diterima secara luas oleh pelanggannya karena ia menyiarkan acara-acara olahraga yang digemari. Olahraga mempunyai pendukung dan penonton yang fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Walaupun demikian, kadang-kadang olahraga harus menanggung suatu masalah yang ditimbulkan karena karena ditimbulkan oleh media massa. Itu karena suka menanggung masalah itu dikarenakan banyak pemberitaan yang bohong. Masa iya secara live Persija menang terhadap Persib misalkan 3-0, tiba-tiba ada salah satu media massa yang menyebarluaskan berita pembohongan itu, bahwa Persija kalah atas Persib. Itu kan masa iya sudah di live kan secara langsung, jelas-jelas Persija menang 3-0 terhadap Persib, tiba-tiba ada berita yang mengatasnamakan pembohongan seperti itu. Kan penonton yang mengidolakan atau penonton yang fanatik terhadap bola yang digemari itu dia kecewa. Jadi banyaklah pemberitaan yang bohong seperti itu. Nah, dalam perkembangan akhir-akhir ini, olahraga sangat sering menjadi objek pemberitaan media massa. Media massa menjadi pihak yang aktif dan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan yang sedang berlangsung, sedangkan olahraga tampaknya menjadi pihak yang pasif. Dengan demikian, wajar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan olahraga mendapatkan banyak pengaruh dari pemberitaan dan penayangan media massa. Penayangan olahraga pada akhir-akhir ini banyak di TV,
itu seperti Liga 1 pada sepak bola, terus juga ada Pro Liga pada bola voli. Itu banyak. Terus juga ada sisi positifnya, peranan media massa dalam olahraga pada atlet sih lebih terutama. Itu lebih, misalkan saya sebagai atlet terus melihat cuplikan-cuplikan video dalam YouTube atau situs web yang lainnya yang menayangkan olahraga pada bola voli dalam 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 turnamen olahraga dunia atau apapun. Itu bagi atlet itu bisa menambah wawasan dalam pertandingan bermain olahraga bola voli. Jadi kita bisa melihat cara bermain di tingkat dunia, cara bermainnya seperti apa, sudah mengikuti standar nasional olahraga bola voli atau belum. Terus melihat skill dan wawasan di atasnya kita. Seperti itu sih, lebih berperan apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi media massa tuh sangat berpengaruh sekali. Kurang lebih sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.